Selamat pagi adik-adik sekalian. Saya harap kita masih dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang penentuan nilai optimum. Menentukan nilai optimum dengan grafik selidik. Nah, nilai optimum ini disebut juga sebagai nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, untuk menentukan nilai optimum adalah fungsi tujuan terakhir pada pembelajaran program linear. Nah, fungsi tujuan biasanya itu berbentuk seperti ini. Bentuk dari fungsi tujuan itu yaitu fx, y sama dengan ax tambah by, atau bisa ditulis sebagai z sama dengan ax tambah by. Jadi bentuk dari fungsi tujuan itu berbentuk seperti ini. Fx, y sama dengan ax tambah by, atau z sama dengan ax tambah by. Lalu untuk menentukan nilai optimum itu kita akan melakukan dua langkah. Nah, langkah untuk menentukan itu, langkah-langkah untuk penentuan nilai optimum itu adalah yang pertama itu kita menentukan titik ekstrim. Ya, yang pertama itu adalah menentukan titik ekstrim. Nah, titik ekstrim ini itu bisa disebut sebagai titik pojok dari daerah penyelesaian kita. Nah, yang selanjutnya adalah langkah yang kedua, yaitu mensubstitusikan atau substitusi semua titik ekstrim ke fungsi tujuan. Nah, inilah dia langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum pada permasalahan program linear. Yang pertama yaitu menentukan titik ekstrim, yang mana titik ekstrim adalah titik pojok dari daerah penyelesaian kita. Selanjutnya yang kedua itu adalah mensubstitusikan semua titik ekstrim ke fungsi tujuannya. Jadi untuk lebih memahami kita akan membahas sebuah contoh soal. Nah, contohnya itu adalah sebuah toko bangunan akan mengirim sekurang-kurangnya 2.400 batang besi dan 1.200 sak semen. Nah, sebuah truk kecil dapat mengangkut 150 batang besi dan 100 sak semen dengan ongkos sekali angkutnya itu Rp80.000. Nah, truk besar dapat mengangkut 300 batang besi dan 100 sak semen dengan ongkos sekali jalan itu Rp110.000. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan toko bangunan tersebut. Nah, kita akan membuat dulu ke dalam sebuah tabel. Nah, sebelum itu kita harus tentukan dulu X dan Y-nya. Nah, dari sini dapat kita ketahui, kita buat XY, X-nya kita misalkan apa dan Y-nya apa. Nah, kita lihat sebuah toko bangunan yang mengirim sekurang-kurangnya 2.400 batang besi. Nah, batang besi ini bukan merupakan XY kita, karena dia mempunyai total, yaitu sekurang-kurangnya 2.400. Nah, dan selanjutnya sebuah truk kecil dapat mengangkut 1.150 batang besi dan 100 sak semen dengan ongkos sekali angkut itu Rp80.000. Nah, truk kecil inilah yang akan menjadi XY kita karena dia tidak memiliki total. Jadi nanti untuk penyelesaian ini kan nanti ditanya berapa truk kecilnya, berapa truk besarnya. Jadi dapatlah kita misalkan truk kecil itu sebagai X, yaitu X-nya itu truk kecil dan Y-nya itu adalah truk besar. Truk besar. Nah, kemudian dapat kita tulis di sini yang pertama itu adalah batang besi. Selanjutnya itu adalah sak semen. Nah, kita lihat dia di soalnya sebuah truk kecil dapat mengangkut 150 batang besi. Jadi truk kecil itu dapat mengangkut 150 batang besi. Nah, selanjutnya dan 100 sak semen. Berarti besar sak semennya itu adalah 100.
Nah, kemudian untuk truk besar dia dapat mengangkut 300 batang besi dan 100 sak semen. Nah, totalnya tadi adalah dapat kita buat di sini total. Tadi dikatakan sebuah toko bangunan akan mengirim sekurang-kurangnya 2.400 batang besi. Berarti totalnya itu adalah 2.400. Kemudian untuk sak semen itu adalah 1.200. Nah, selanjutnya tadi untuk ongkosnya, kita buat di sini ongkosnya. Ongkosnya yaitu untuk truk kecil itu ongkos sekali angkutnya itu adalah Rp80.000. Rp80.000. Nah, lalu untuk truk besar itu ongkos sekali jalannya itu adalah Rp110.000. Nah, inilah dia. Jadi yang XY inilah nanti merupakan itu pertanyaannya, dan yang ini, yang variabel yang diketahui ini nanti yang akan menjadi pertidaksamaannya. Nah, jadi bisa kita tulis yang ini pertidaksamaannya menjadi 150x ditambah 300y itu kan tadi dibilang sekurang-kurangnya 2.400 batang besi. Jadi itu lebih dari 2.400 batang besi. Jadi yang ini dia harus lebih dari 2.400. Nah, yang selanjutnya itu adalah sak semen. Yang ini kita tulis 100x ditambah 100y itu lebih dari sama dengan 1.200. Kemudian untuk dia soal cerita kita harus menambahkan itu x lebih dari sama dengan 0 dan y itu lebih dari sama dengan 0. Karena kan kalau misalnya kita menyewa truk kecil, truk besar itu kan nggak mungkin dia negatif, kan nggak mungkin kita menyewa truk kecil itu negatif. Nah, maka kita buatlah dia x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah dia pertidaksamaannya. Kemudian kita akan membuat dia ke dalam gambar. Jadi kita tarik dulu dia titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk mencari titik potongnya itu kita buat dulu ini ke dalam bentuk persamaan. Kita misalkan ini persamaan garis 1, yang ini persamaan garis 2, yang ini persamaan garis 3, dan ini persamaan garis 4. Kemudian yang untuk ongkosnya ini bisa kita buat menjadi fungsi tujuan kita, yaitu Z. Kita tulis Z sama dengan 80.000 X ditambah 110.000 Y. Nah, inilah dia fungsi Z kita. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong dari pertidaksamaan ini. Kita ubah dulu dia ke dalam bentuk persamaan. Nah, kita lihat dia yang pertama. Yang pertama 150x ditambah 300y sama dengan 2.400. Nah, ini bisa kita sederhanakan agar lebih mudah dalam pengerjaannya. Kita bagi dia 150, maka hasilnya ini adalah x ditambah 2y sama dengan 16. Nah, kemudian kita carilah dia titik potongnya. Nah, untuk mencari titik potong telah kita pelajari sebelumnya kan. Jadi kita misalkan dulu dia x-nya sama dengan 0. Nah, jika x-nya sama dengan 0, nah kita masukkan ke sini x sama dengan 0, maka dapatlah y-nya itu adalah 16 dibagi 2, hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya kita misalkan y sama dengan 0. Jika y sama dengan 0, maka x sama dengan 16. Nah, dapatlah titiknya itu 0,8 dan 16,0. Nah, yang selanjutnya adalah yang untuk persamaan garis yang kedua. Persamaan yang garis yang kedua, yang ini 100x tambah 100y itu lebih dari sama dengan 1.200. Ini bisa langsung kita sederhanakan dia. Kita bagi 100 semua, ini kita bagi 100, maka hasilnya jadi x tambah y itu sama dengan 12. Jadi kita cari titik potongnya. Kita misalkan dia x-nya 0, maka dapatlah y-nya 12. Jika y sama dengan 0, maka dapatlah x-nya 12.
Nah, berarti titiknya itu adalah 0,12 dan 12,0. Nah, kemudian yang untuk yang ketiga ini, yang X lebih dari sama dengan 0 ini sama dengan, ini bisa dikatakan dengan sumbu Y. Nah, kemudian untuk Y sama dengan 0 ini bisa ditulis sebagai bisa disebut sebagai sumbu X. Nah, udah dapatlah dia titik potongnya kan? Kita masukkanlah dia ke dalam grafiknya. Kita gambar dia. Ini X dan ini Y. Nah, kita misalkan dia di sini 8, di sini 16. Nah, tadi kan titiknya 0,8 dan 16,0 dari persamaan yang pertama. Maka inilah dia. Lalu kita hubungkanlah kedua titiknya ini kan. Nah, inilah dia garisnya dari persamaan ini. Nah, tadi kan dikatakan itu lebih dari sama dengan, maka daerahnya itu di sini. Kita harus lihat daerahnya. Nah, selanjutnya yang untuk persamaan X tambah Y sama dengan 12, titiknya kan 0,12. Nah, kita misalkan 12-nya di sini. Kemudian ini 0,12, kemudian 12,0. Lalu kita hubungkanlah kedua titiknya. Hubungkan. Nah, tadi kan dikatakan lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu berada di kanan. Nih, inilah daerah penyelesaiannya yang ini. Nah, setelah selesai kita gambar, kita akan menentukan tadi dikatakan di soal, tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan toko bangunan tersebut. Nah, berarti kita di sini untuk menentukan nilai minimum. Nah, tadi langkah-langkah untuk menentukan nilai minimum itu adalah yang pertama menentukan titik ekstrim. Yang mana titik ekstrim itu merupakan titik pojok dari daerah penyelesaian. Jadi dapat kita lihat di sini yang merupakan titik pojok dari daerah penyelesaian itu adalah yang ini. Kita misalkan ini titik A. Selanjutnya yang ini. Kita misalkan ini titik B dan selanjutnya adalah yang ini. Kita misalkan ini titik C. Nah, dari gambar ini kita dapatlah dia titik ekstrim itu yaitu titik A, B, dan titik C. Nah, jadi dapat kita tulis titik A itu adalah 0,12. Nah, kemudian titik B. Nah, tadi kita misalkan ini persamaan garis yang pertama, ini garis yang pertama, yang ini garis yang kedua. Jadi untuk menentukan titik B ini kita eliminasilah persamaan yang pertama dan yang kedua. Nah, kita eliminasi yang sudah disederhanakan supaya lebih mudah, yaitu X tambah, ini menentukan titik B ya, yang X tambah 2Y sama dengan 16 dan X tambah Y sama dengan 12. Nah, kita eliminasi, maka dapatlah Y-nya sama dengan 4. Kemudian kita substitusikanlah dia ke sini, ke persamaan yang ini. Yang ini kan, maka dapatlah X-nya sama dengan 8. Jadi, didapatlah titik B-nya itu 8,4. Nah, selanjutnya untuk titik C. Titik C itu sudah jelas, titiknya adalah 16,0. Nah, langkah selanjutnya untuk menentukan nilai minimum atau nilai optimum, kan? Langkah selanjutnya itu adalah mensubstitusikan titik ekstrim ini ke fungsi tujuan kita yang ini. Nah, fungsi tujuan ini bisa kita tuliskan dalam ribuan rupiah supaya lebih sederhana dia. Jadi bisa kita tulis fungsi tujuannya itu Z sama dengan 80X ditambah 110Y. Ini dalam ribuan rupiah. Nah, kemudian kita langsung masukkan
kita substitusikanlah titik yang A 0,12. Nah, 80x tambah 110y. Kita masukkanlah x-nya sama dengan 0. Jika kita masukkan x-nya sama dengan 0, maka 80 dikali 0 hasilnya adalah 0. Tambah 12, y-nya kan di sini 12. Kita masukkanlah ke sini. Maka 110 dikali 12 hasilnya adalah 1320. Nah, maka ini jika dijumlahkan menjadi kita buat dia ke dalam. Tadi kan di sini dibilang ribuan rupiah, jadi kita tuliskan aja ribuan rupiahnya. Maka hasilnya jadi 1.320.000 rupiah. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk titik yang B, yaitu 8,4. Nah, x-nya 8 dan y-nya adalah 4. 80 dikali 8 hasilnya adalah 640. Nah, selanjutnya untuk y-nya kan 4, maka 110 dikali 4 hasilnya adalah 440. Maka jika dijumlahkan hasilnya menjadi, ini kita langsung tuliskan ribuan rupiahnya. Maka hasilnya menjadi 1.080.000 rupiah. Selanjutnya untuk titik yang C, yaitu 16,0. Nah, 16 dikali 20 dikali 80, x-nya 80x, x-nya kan 16. Maka kita kalikanlah 80 dikali 16 hasilnya adalah 1280. Y-nya 0. Maka 110 dikali 0 kan 0. Maka hasilnya menjadi 1.280.000. Nah, sudah dapatlah kita substitusikan dia titik-titik ekstrim itu ke fungsi tujuannya. Maka dari sini bisa kita dapat nilai minimumnya itu adalah ini dia. Kan ini yang terkecil. Maka nilai minimumnya itu adalah 1.080.000 rupiah. Nah, kita kalau misalnya soal cerita itu kita buat dia kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah biaya minimum yang dikeluarkan toko bangunan adalah sebesar 1.080.000 rupiah. Dengan tadi kan x-nya itu terkecil, y-nya terbesar. Jadi di sini kan titiknya 8,4. Berarti dengan menyewa yaitu 8 terkecil dan 4 truk besar. Nah, itulah kesimpulan dari contoh kita tadi, yaitu biaya minimum yang harus dikeluarkan toko bangunan itu adalah 1.080.000 rupiah dengan menyewa 8 truk kecil dan 4 truk besar. Nah, seperti itulah cara untuk menentukan nilai optimum. Yaitu tadi kan ada 2 langkah. Yang mana yang pertama itu menentukan titik ekstrim, yaitu dari daerah penyelesaian, titik pojok daerah penyelesaian. Dan yang kedua itu mensubstitusikan titik-titik dari ini titik ekstrim ke fungsi tujuannya, maka dapatlah dia nilai optimumnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat dimengerti oleh adik-adik sekalian. Sekian dan terima kasih.